Serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, kembali lagi bersama saya Anissa di Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang banget bisa kembali menyapa Sobat Kom dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman Sobat Kom yang sedang menjalankan ibadah puasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan, semoga agar puasanya bisa berjalan dengan lancar dan juga disertai ibadah-ibadah lainnya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang peningkatan kepedulian sosial dengan zakat, infak, dan sodakoh di bulan Ramadan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, jadi bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat baik ya, bulan yang sangat baik yang dimana dijanjikan pahala yang berlipat-lipat ganda untuk semua kegiatan ibadah yang kita lakukan. Salah satunya juga ada zakat, infak, dan sodakoh seperti itu. Nah, kita akan membahas gimana nih gimana masyarakat itu bisa meningkatkan rasa kepeduliannya dengan zakat, infak, dan sodako. Nah, kali ini Ani sudah bersama dengan Ketua NU Kota Bontang, yakni Ustadz Haji Hartono SAG. Selamat datang Ustadz. Ya, terima kasih sudah hadir di Serba dan menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi dengan Sobat Kom yang lagi nonton. Nah, gimana sih Ustadz tentang ZIS ini atau zakat, infak, dan sodako bisa meningkatkan kepedulian sosial di masyarakat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kom yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa zakat, infak, dan sedekah itu dalam dunia Islam itu sangat populer sekali. Tentu ada makna perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, dan juga untuk tujuannya juga masing-masing. Tetapi pada intinya adalah bahwa zakat, infak, dan sedekah itu ada untuk kemaslahatan umat Islam secara umum seperti itu. Nah, zakat itu sebenarnya dalam ajaran Islam pada hakikatnya adalah sebagai bentuk kepedulian. Istilah sekarang kepedulian sosial. Maka bagaimana hasil dari zakat, infak, dan sedekah itu dapat bermanfaat masyarakat luas, terutama masyarakat Islam. Kalau zakat itu penggunaannya atau tasarufnya ada beberapa orang-orang tertentu, sementara infak dan sedekah itu secara umum. Maka untuk kepedulian sosial sebenarnya infak dan sedekah itu yang lebih luas maknanya untuk ditasarufkan kepada umat Islam. Nah, ada beberapa langkah-langkah agar di masyarakat kita, terutama lembaga-lembaga yang menangani zakat, infak, dan sedekah, khusus kita di Kota Bontang ini, ya alhamdulillah kalau kita bercermin bahwa infak, sedekah ataupun zakat di Kota Bontang ini sangat luar biasa. Ya. Kalau kita kumpulkan, insya Allah kita hitung-hitung di masyarakat Bontang ini tidak ada lagi yang miskin. Kalau benar-benar dimanfaatkan untuk kepedulian sosial. Tetapi kan kita mohon maaf di masyarakat Bontang ini ada memang sebahagian yang zakat itu kadang-kadang menumpuk itu kepada seseorang yang mungkin ada beberapa ya dia menerima itu. Ya. Andai kata ini kita koordinasikan lagi Badan Amil Zakat yang ada di Kota Bontang mau kemudian bisa bersama-sama dengan induknya yaitu Basnas Kota Bontang, saya yakin. Nah, kepedulian sosial ini bisa ya wabil khusus kepada fuqara dan masakin dan juga usaha-usaha kecil.
Karena usaha-usaha kecil itulah dapat membantu mereka untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, tapi alhamdulillah di Bontang ini tidak kemiskinan yang ekstrim. Ya. Saya kira seperti itu. Maka oleh sebab itu, dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan ZIS di bulan Ramadan ini, nah terutama para agnia tentu lebih produktif lagi untuk memberikan khusus untuk infak dan sedekahnya. Artinya mereka kita bantu bukan habis satu hari saja, Ya. tetapi kepedulian sosial ini kita bimbing dan kemudian kita asah bakat mereka, dan kita berharap dengan sebab itu mereka tidak lagi menjadi sebagai namanya istilahnya orang yang berhak menerima zakat, tapi akan menjadi muzaki. Maka ini bentuk pedulian yang sangat luar biasa. Ada sebahagian di tempat-tempat yang dimana zakat produktif mereka itu jalan. Ya. Nah ini luar biasa. Nabi SAW bersabda, pada dasarnya kata Nabi bahwa kepedulian sosial itu dengan sabda beliau, absus salam, tebarkanlah keselamatan. Nah, keselamatan ini juga kepedulian sosial. Bagaimana orang yang miskin itu diselamatkan akidahnya. Bagaimana orang yang miskin itu diselamatkan dari hutang pihutangnya. Nah ini bentuk ini sangat luar biasa. Absus salam. Wa it'amut ta'am. Dan memang ada hal-hal tertentu kepedulian kita memang langsung membawa makanan. Kasihkan mereka yang lapar. Karena itu adalah bentuk kepedulian sosial yang sangat nyata. Ya. Kita berikan mereka makan orang-orang yang lapar. Nah, kita beri modal orang-orang yang tidak punya modal. Nah, kita bantu orang-orang yang tidak punya skill dan keahlian melalui zakat, infak dan sedekah. Maka itu sangat luar biasa kalau itu dilakukan. Seperti itu. Ya. Jadi memang seperti tadi Bapak bilang, bantuan atau zakat, infak, sedekah ini tidak bisa hanya dilakukan sekali aja nih Pak, harus berkelanjutan ya Pak ya, biar ada upgrade nih yang masyarakat yang tadinya menerima, berhak menerima, akhirnya mereka bisa menjadi muzaki atau yang pemberi zakat. Nah, tapi kalau di Bontang sendiri Ustadz, bagaimana, apakah sudah ada pemerataan nih tingkat kepedulian sosialnya dengan zakat, infak, sedekah itu sendiri kalau di Kota Bontang? Alhamdulillah, yang dimana kalau Badan Amil Zakat sendiri mereka sudah ada punya program masing-masing. Ya. Baik itu Basnas Bontang, baik itu Lajisnu, Muhammadiyah, ataupun juga Hidayatullah, atau juga ya BIS sendiri. Nah, mereka sudah punya masing-masing binaan, termasuk las Pupuk Kaltim, termasuk juga lasnya PT Badak. Nah, mereka semua ada punya segmen masing-masing. Nah, ini alhamdulillah sudah terkoordinir. Tinggal nanti ada kebersamaan lagi yang perlu untuk dibangkitkan lagi, perlu lagi untuk dikoordinasikan lagi. Dulu misalnya Basnas waktu di zaman saya misalnya, ada setiap bulan sekali ada pertemuan, nanti diadakan di Basnas Kota Bontang, mungkin nanti ada di PAMA dan sebagainya, untuk melihat kondisi muzaki kita. Nah, ini jatahnya Basnas di sini. Nah, ini kalau dekoordinasi seperti ini, insya Allah itu akan menjadi rampung segala sesuatu yang mungkin tidak merata pembagian itu. Ya. Nah, ini sangat kita harapkan seperti itu. Ya, kita lanjutkan tradisi yang baik itu. Nah, mudah-mudahan dengan berkoordinir ini ya semua lini di Kota Bontang ini mendapatkan hasil dari zakat, infak dan sedekah seperti itu. Ya, berarti memang harapannya pemerataan tuh sudah mulai kelihatan ya Pak ya. Benar. Untuk penerima zakat ini tidak terus-menerus menjadi penerima zakat, tapi Benar. juga kedepannya akan menjadi pemberi seperti itu. Kalau misalnya di Bontang ini Pak, kalau setiap tahunnya berarti apakah
ada peningkatan orang-orang yang menerima atau justru menurun gitu Pak, antara yang menerima sama yang memberi ini. Jadi maksud saya kalau penerima ini kan ada hasil survei dari lembaga-lembaga amil zakat. Kalau misalnya setiap tahunnya nih setelah disurvei, apakah ada peningkatan atau penurunan mungkin? Ya. Mungkin untuk menjawab ini bukan domain saya, tapi nanti di Basnas yang mungkin lebih tahu. Tapi sebenarnya saya ingin memaknai bahwa zakat itu kan tumbuh dan berkembang. Artinya tumbuh dan berkembang itu dari sisi ekonominya. Nah, dari yang tadi istilahnya mustahik, orang yang berhak menerima, maka kita kepengen nantinya akan menjadi muzaki, orang yang berhak membayar zakat. Karena dalam dunia zakat itu ada istilah muzaki dan ada mustahik. Jadi dua saja. Kalaupun ada yang orang ketiga namanya mustahil. Ya, seperti itu. Ketiga namanya mustahil. Jadi yang muzaki, ya mustahik, ya enggak ada yang orang ketiga itu ya tadi. Kalau ketiga itu namanya mustahil kan gitu. Kamu berhak menerima zakat. Nah, berarti dia mungkin asnaf yang dari antara 8 itu. Apakah dia orang fakir, apakah dia miskin atau fisabilillah atau yang lain-lain atau dia mu'alaf misalnya. Karena zakat itu peruntukannya khusus. Jadi ada sudah dalam Al-Qur'an itu. Nah, tetapi infak dan sedekah itu ya macam-macam, mau untuk dimanfaatkan apa saja, yang penting ada kebermanfaatan dan kebaikan yang bisa untuk masyarakat. Infak sedekah bisa untuk bangun jembatan. Nah, misalnya orang sini susah untuk mengangkut sayur-sayuran, ya sudah dibikin jembatan supaya bisa sayur-sayurannya dibawa dan sebagainya. Kan ini termasuk salah satu kepedulian sosial kita. Nah, sebenarnya dia tadi dia berkembang dan tumbuh dan berkembang. Artinya bagaimana tumbuh berkembang itu menjadi bentuk sesuatu yang maju ekonomi masyarakat Islam seperti itu. Harapan kita seperti itu. Jadi di situ ada perkembangan dan kemajuan ya Pak ya. Tidak stuck di situ aja ya. Tidak stagnasi. Stagnan. Iya. Jadi kalau misalnya kita kulik lagi nih Ustaz, di zaman Rasulullah berarti memang kita nih sudah dicontohkan untuk merangkul masyarakat, memberikan kepedulian sosial tuh lewat ZIS ini ya Ustaz ya? Benar. Ya tadi hadis yang pertama yang disampaikan Nabi ketika beliau berada di Madinah, beliau mengatakan ya ayuhan nas absus salam wa it'amut ta'am wasilatul arham wa qiyamu bil lail wa nasuniyam tadkhulu jannat darassalam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, absus salam. Itu kan kepedulian beliau bahwa kita ini di Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan aman, tentram, damai. Orang kalau sudah aman, tentram, damai kan untuk meningkatkan ekonomi mudah. Ya, karena keamanan itu sangat penting. Maka Nabi absus salam. Yang kedua, kata Nabi, wasilatul arham. Menyambung tali silaturahim. Nah, menyambung silaturahim ini itu kepedulian Nabi supaya tetangga dengan tetangga peduli, kemudian satu kampung dengan kampung yang lainnya peduli. Kalau ini sudah kepedulian ini terjalin antara tetangga, kemudian rukun warga, maka itu insya Allah akan menjadi pemersatu. Apapun yang dilakukan dengan sebab bersatu itu hasilnya akan lebih baik ketimbang berpisah, berpecah belah seperti itu. Kemudian wa it'amut ta'am tadi. Kenapa? Karena kondisi Madinah waktu itu, karena sebelum Nabi hijrah itu kan namanya Yasrib. Yasrib itu tempat di mana dulu banyak terjadi pertikaian, bahkan peperangan, sehingga banyak yang miskin. Ya, karena apapun juga akibat peperangan itu pasti sudah banyak yang miskin. Kenapa? Karena ekonomi tidak akan bisa jalan karena tidak aman. Maka ketika itu Nabi mengatakan kepedulian beliau, Nabi itu begini, orangnya tahu persis keadaan dan situasi dan kondisi, baik masyarakat, baik secara pribadi, itu Rasulullah keutamaan beliau. Maka beliau mengatakan,
Wa it'amut ta'am, ayo beri makan orang yang lapar. Artinya kepedulian Nabi itu luar biasa. Nah, zakat, infak dan sedekah di zaman Nabi itu produktifnya luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat yang lain tuh seperti misalnya hanya diberikan modal saja sedikit seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, menjadi miliarder yang luar biasa, konglomerat di zaman Nabi. Iya. Nah ini apa? Karena ini peningkatannya luar biasa. Karena Nabi di samping secara hierarki, secara pergerakan beliau memberikan motivasi yang luar biasa kepada sahabat-sahabat beliau. Iya. Itu. Oke. Jadi memang Rasulullah sendiri sudah mengajarkan, bahkan itu terjadi di zaman Rasul ya, Di Ustaz zaman ya. Rasulullah. Bahkan mungkin kondisinya lebih parah nih, lebih apa ya? Kalau mau dibandingkan dengan zaman kita yang sekarang, Iya, benar. jadi tidak ada apa-apanya lah zaman kita ini ibaratnya ya Benar. Ustaz ya. Jadi memang Rasulullah sudah mengajarkan, dan kita di zaman yang mungkin sudah sangat mudah sekarang, teknologi berkembang, Ya. jadi tidak ada alasan Ustaz untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah ya Ustaz ya, untuk Benar. masyarakat sekitar, Ya. seperti itu. Baik Ustaz, ini karena waktu yang terbatas, Ya, jadi baik, memang baik. kita sudah cukupkan, Baik, dan kita akan bahas kelanjutannya tentang zakat ini, seputar Insya zakat ini di episode selanjutnya. Insya Allah, Terima insya kasih Ustaz Hartono Sama-sama. sudah hadir di Osarba, Ya. dan Sobatkom dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah setia menyaksikan podcast Osarba kali ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serba obrolan serba ada, selalu ada untukmu.